Basis dukungan dari pemilih Nahdien atau pengikut Nahdlatul Ulama memiliki jumlah yang besar dan akan menjadi rebutan setiap kontestan di pemilu. Bagaimana arah dukungan dari pemilih NU ini? Di survei Litbang Kompas periode Mei 2023, pemilih dari kalangan NU lebih banyak menjatuhkan pilihan ke PDIP dengan 22,6%. Angka ini sedikit naik dibandingkan survei Januari 2023 yaitu 19,9%. Setelah PDIP, kenaikan dukungan dari responden warga NU juga diperoleh Partai Gerindra, yaitu 19,6% di Mei 2023 dan 11,5% di Januari 2023. Sementara itu Partai Golkar hanya 7,1% dan PKB yang selama ini dikenal secara emosional dekat dengan warga NU hanya meraup 7,4%. Terkait potensi elektoral PKB di mata warga NU ini memberikan sinyal yang makin menguatkan bahwa pilihan dari warga NU tidak serta-merta tunggal kepada partai politik tertentu. PKB sendiri di awal pendiriannya memang dibentuk dan dideklarasikan oleh tokoh-tokoh NU, terutama dengan ketokohan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Namun setelah Gus Dur wafat, tren suara partai ini cenderung menurun meskipun di era kepemimpinan Muhaimin Iskandar PKB relatif bertahan di papan menengah partai politik secara nasional. Pada pemilu 2014, PKB mampu meraih 9% suara nasional dan berhasil merebut 47 kursi atau 8,4%. Terakhir di pemilu 2019, suaranya kembali bertahan di angka 9,6% dengan 58 kursi atau 10,1%. Kedepan tantangan PKB tidaklah mudah setelah pengurus besar Nahdlatul Ulama di bawah kepemimpinan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf berupaya menguatkan kembali komitmen NU pada hitahnya untuk tidak berpolitik praktis. Sudah terlihat pilihan parpol bagi para Nahdien, lalu bagaimana dengan pilihan capresnya? Di survei Mei 2023, nama Prabowo meraih elektabilitas paling tinggi di kelompok pemilih Nahdien. Menteri Pertahanan ini meraih 25,8%, naik sekitar 7% dibandingkan survei Januari 2023. Sebaliknya, Ganjar yang sebelumnya di survei Januari 2023 berada di posisi paling atas, menurun di survei Mei 2023 ini dengan 24,7%, turun 3% dari survei Januari 2023. Sementara Anies Baswedan memperoleh 12,3%, relatif agak berjarak dibandingkan Prabowo dan Ganjar. Dari data ini bisa ditarik benang merah bahwa aspirasi politik warga NU relatif menyebar ke banyak partai politik dan calon presiden. Artinya secara umum postur pemilih di Indonesia akan lebih banyak dicerminkan oleh bagaimana aspirasi politik dari warga Nahdien ini. Untuk itu tidak berlebihan kiranya jika siapapun yang berkontestasi di pemilu, terutama di pemilihan presiden, suara pemilih NU akan jadi penentu. Setidaknya ini tergambar dari konfigurasi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Lihat saja pada pemilihan presiden 2004 muncul pasangan Megawati Kiai Haji Hasyim Muzadi. Hasyim saat itu adalah Ketua Umum PBNU yang berhadapan dengan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala di putaran kedua. Kala selain dikenal sebagai pengusaha, ia juga menjadi representasi dari warga Nahdien. Hal yang sama juga terekam dari memori publik dengan munculnya Kiai Haji Ma'ruf Amin yang menjadi wakil presiden Jokowi di periode keduanya. Sebelum terpilih menjadi wakil presiden, Ma'ruf adalah Rais Am PBNU.